Syura NPM 2111030021 dari kelas A Prodi Manajemen Pendidikan Islam. Dosen pengampu Bapak Ahmad Syaifullah MPD. Tugas matkul adalah tugas fikih yang berjudul jual beli. Selamat menonton. Yang pertama adalah pengertian jual beli. Jual beli menurut etimologis adalah tukar menukar. Jual beli menurut terminologi adalah tukar menukar harta dengan harta, tukar menukar manfaat yang mubah dengan manfaat yang mubah untuk waktu selamanya. Dasar hukum jual beli. Dasar hukum jual beli adalah Al-Quran dan hadis. Maka hukum jual beli adalah mubah atau boleh. Rukun dan syarat jual beli. Rukun dan syarat jual beli itu ada 4. Yang pertama, akid atau subjek jual beli, yakni penjual dan pembeli. Yang kedua, maqut alaih atau objek jual beli, yakni barang dan harga. Yang ketiga, mahal al-aqdi atau ijab qabul. Yang keempat, maudu al-aqdi atau tujuan, yakni untuk saling memenuhi kebutuhan antar manusia. Selanjutnya, manfaat jual beli. Manfaat jual beli diantaranya 1. Jual beli dapat menata struktur kehidupan ekonomi masyarakat yang menghargai hak milik. Yang kedua, penjual dan pembeli dapat memenuhi kebutuhannya. Selanjutnya, yang nomor 3, masing-masing pihak merasa puas. Yang keempat, dapat menjauhkan diri dari memakan atau memiliki barang yang haram atau batil. Yang kelima, penjual dan pembeli mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian selanjutnya, tujuan dari jual beli. Tujuan dari jual beli diantaranya 1. Untuk mengetahui bagaimana praktek jual beli dalam masyarakat. Yang kedua, untuk mengetahui manfaat dan mudarat jual beli dalam masyarakat. Yang selanjutnya, yang ketiga, untuk mengetahui syarat dan rukun jual beli. Yang keempat, untuk mengetahui jual beli yang sah menurut syariat Islam. Kemudian selanjutnya, apa saja jual beli yang sah menurut syariat Islam? 1. Adanya 2 orang atau lebih yang melakukan transaksi, yakni penjual dan pembeli. Yang kedua, adanya uang dan barang yang terlibat dalam transaksi jual beli. Kemudian yang ketiga adalah adanya ikrar atau pertanyaan antara penjual dan pembeli. Kemudian ada pertanyaan, bagaimana praktek jual beli yang sah menurut Islam? Suatu tindakan yang sah dengan syarat harus ada kesepakatan bersama. Hal ini berdasarkan Quran Surat An-Nisa ayat 29 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batili illa an takuna tijaratan an taradim minkum wa la taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima. Al-ayah. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil atau tidak benar, kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sungguh Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Penyayang kepadamu. Quran Surat An-Nisa ayat 29. Isi kandungan pada surat An-Nisa ayat 29 ini adalah Allah melarang para hambanya yang beriman dari memakan harta di antara mereka dengan cara yang batil. Hal ini mencakup memakan harta dengan cara paksaan, pencurian, mengambil harta dengan cara perjudian, dan pencarian yang hina, bahkan bisa menjadi termasuk memakan harta sendiri dengan sombong dan berlebih-lebihan. Karena hal tersebut adalah termasuk kebatilan dan bukan dari kebenaran. Kemudian selanjutnya, jual beli yang dibolehkan menurut Islam. 1. Bai al-silah bi al-naf adalah menjual suatu barang dengan alat tukar resmi atau uang. Yang kedua, bai al-muqayyadah. Bai al-muqayyadah adalah jual beli suatu barang dengan barang tertentu
atau yang sering disebut dengan istilah barter. Yang ketiga adalah bai al-salam, yaitu jual beli barang dengan cara ditangguhkan penyerahan barang yang telah dibayar secara tunai. Yang keempat adalah bai al-murabahah, yaitu menjual suatu barang dengan melebihi harga pokok atau menjual barang dengan menaikkan harga barang dari harga aslinya. Yang kelima adalah bai al-wadi'ah. Bai al-wadi'ah yaitu kebalikan dari jual beli murabahah, yaitu menjual barang dengan harga yang lebih murah dari harga pokoknya. Selanjutnya, bila ada jual beli yang dibolehkan, sekarang jual beli yang tidak diperbolehkan. Yang pertama, maisir. Maisir merupakan bentuk permainan yang mengandung unsur taruhan dengan disepakati bahwa pihak yang menang akan mendapatkan hasil dari taruhan tersebut, sedangkan pihak yang kalah mengalami kerugian besar karena tidak mendapatkan untung dari permainan itu. Yang kedua adalah gharar. Gharar adalah transaksi yang mengandung unsur ketidakjelasan sehingga dapat diartikan bahwa si pembeli tidak mengetahui secara pasti apa yang dibelinya, dan bagi si penjual pun tidak mengetahui apa yang dijualnya secara pasti. Yang ketiga adalah tadlis. Tadlis yaitu salah satu pihak menyembunyikan informasi dari pihak lainnya, sehingga menimbulkan keuntungan kepada satu pihak saja dan merugikan pihak lain.